Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudara yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Kamis untuk mengkaji kitab Al-Arba'in fi Madhabis Salaf, kitab tentang 40 hadis tentang pendapat salaf, madhabnya salaf, karya Syekh Ali bin Yahya Al-Haddadi hafizahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai ke hadis yang kelima. Judulnya, kata Syekh hafizahullah, wujubul bad'i bitauhidi fi da'wati ilallah. Wajibnya memulai dengan tauhid ketika dakwah di jalan Allah. Wajibnya memulai dengan tauhid ketika dakwah di jalan Allah. Artinya yang namanya dakwah ini kan ada banyak sisi, ada banyak tema, ya kan? Bukan satu tema, bukan satu sisi saja, ada banyak sisi, ada banyak tema. Maka karena ada banyak tema, maka dari tema yang mana kita memulai? Dari sisi mana kita memulai? Nah, dari sini kata Syekh memulainya dari apa? Tauhid, akidah. Pembersihan akidah, membersihkan akidah umat dari yang mengotorinya, entah itu syirik, entah itu khurafat, takhayul, dan semacamnya, dibersihkan. Nah, setelah dibersihkan baru dibina. Tasfiyah, tarbiyah. Tasfiyahnya pembersihan umat dari akidah-akidah yang menyimpang, khurafat, takhayul, dan semacamnya. Lalu setelah dibersihkan, dibina di atas akidah yang bersih. Nah, inilah yang seharusnya dilakukan oleh dai-dai di jalan Allah, memulai dengan tauhid, pembersihan akidah sebelum yang lain, sebelum sholat, sebelum masalah zakat, sebelum masalah akhlak, dan semacamnya. Nah, ini judulnya disebutkan wajibnya memulai dengan tauhid dalam dakwah di jalan Allah. Berkata Syekh Ali Al-Haddad bin Yahya Al-Haddadi hafizahullah, an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz bin Jabal hina ba'athahu ilal Yaman. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Mu'adz bin Jabal ketika mengutusnya ke Yaman, innaka satati qauman ahla kitabin fa idza ji'tahum fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum ahli kitab. Jika engkau telah mendatangi mereka, maka ajaklah mereka agar bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Fainhum ata'u laka bidzalik fa'akhbirhum anna Allah qad farada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Kalau mereka menaatimu dalam hal demikian, maka kabarkanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka 5 sholat setiap hari dan malam. Allah mewajibkan pada atas mereka 5 sholat sehari semalam. Ya. Fainhum ataru laka bidzalik fa'akhbirhum anna Allah qad farada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqaraihim. Kalau mereka mau menaatimu dalam hal demikian, maka kabarkanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka sedekah yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka, lalu dibagikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Fainhum ataru laka bidzalik fa iyyaka wa qaraima amwalihim.
kalau mereka mau menaatimu dalam hal demikian, maka hati-hatilah dari harta mereka yang berharga. Wattaqi da'watal mazlum, hati-hatilah engkau dan hati-hatilah engkau dari doa orang yang teraniaya, doa orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab, karena sungguhnya tidak ada penghalang antaranya dengan Allah. Tidak ada antaranya dengan Allah satupun penghalang. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah ini Bapak ya, hadisnya dari Ibnu Abbas. Dan Ibnu Abbas ketika dia bercerita seperti ini, tentu saja di zaman Rasulullah dia belum besar, masih usia remaja. Tapi walaupun begitu Ibnu Abbas punya semangat yang tinggi dalam belajar. Jadi ketika Ibnu Abbas Rasulullah meninggal, Ibnu Abbas masih remaja. Dia dengan seorang Ansor ketika itu temannya sama-sama memiliki istilahnya kedekatan. Nah, Ibnu Abbas berkata kepada temannya Ansor, bagaimana kita ini aja belajar kepada para sahabat. Kita belajar kepada para ulama yang tersisa. Rasulullah meninggal, masih ada Abu Bakar, Umar, Zaid bin Thabit, Utsman, Ali, para ulama. Bagaimana kalau kita belajar saja kepada para sahabat Nabi yang masih hidup? Maka apa kata temannya orang Ansor? Apa kamu mau jadi ulama, wahai Ibnu Abbas? Padahal itu ada fulan sebutkan nama sahabat-sahabat. Artinya udahlah, nggak usah lah. Lebih baik kamu ini aja menekuni ngejar perkayuan, pertukangan, bikin meja, bikin itu aja lah, nggak usah belajar. Karena apa? Kamu nggak akan bisa jadi ulama, ya. Karena apa? Banyak para sahabat, nggak mungkin ilmu kamu melampaui mereka. Ini sang sahabat Ansor. Namun Ibnu Abbas nggak peduli, udahlah saya tinggalkan dia. Dia belajar. Kalau yang itunya minatnya sahabat Ansor bukan pada ilmu agama, dia mungkin pertukangan, Ibnu Abbas agama. Dia belajar di usia yang muda, sampai-sampai dia pernah datangi seorang sahabat Nabi untuk bertanya masalah agama, didapati rumahnya tertutup. Ibnu Abbas mau segan, akhirnya dia pun duduk di depan rumahnya, karena masih kecil, kena angin, ngantuk, lalu tidur. Nah, dibukalah oleh sahabat Nabi ini, wahai sepupu Rasulullah, kenapa Anda di sini? Akhirnya dia bertanya apa? Ya, saya ingin belajar pada Anda, menanyakan suatu masalah agama. Maka sahabat Nabi ini berkata, kenapa engkau tidak mengutus saja seseorang untuk bertanya kepadaku? Gak usah sampai datang di depan rumah, lalu duduk, lalu tertidur. Namun Ibnu Abbas tetap dia lebih menyatakan yang namanya ilmu itu harus begitu ya, didatangi, bukan mendatangi, ya. Nah, akhirnya Ibnu Abbas belajar dengan sungguh-sungguh berbagai sahabat Nabi yang masih hidup. Nah, di kemudian hari setelah bertahun-tahun lamanya belajar, yang Ansor ini tidak nampak kualitas keilmuannya. Setelah Ibnu Abbas di kemudian hari dia menjadi ulama besar di kalangan sahabat Nabi. Sampai-sampai ketika itu dia di musim haji, dia ditanya, dia karena mufti, dia juga seorang ulama, ditanya oleh para jamaah haji tentang masalah Al-Quran, masalah haji, dia jawab. Sampai-sampai ada orang ketika itu menyaksikan, seandainya orang-orang Persia, Romawi menyaksikan ini, menyaksikan Ibnu Abbas, tentu mereka semua akan masuk Islam. Karena apa? Saking ilmunya itu mendalam. Ditanya ini seakan-akan ngalir, ayat Al-Quran sebutkan itu. Hafalannya dan pemahamannya sangat mendalam tentang Al-Quran, tentang ilmu agama. Makanya dia pun dijadikan rujukan oleh orang-orang di zaman itu. Itu yang perlu kita tiru ya, Ibnu Abbas. Dia semangat belajar agama, maka hendaknya kita juga semangat dalam belajar agama selagi usia kita masih ada. Karena kalau umur kita sudah tidak ada, ya sudah. Harta kalau hilang masih bisa dicari lagi. Tapi waktu kalau hilang, saya cari lagi. Nah, bisa. Waktu kalau udah ada nih, kita udah lewat nih. Sekarang tanggal berapa? 4 Desember, hari
Rabu ya, berlalu hari ini. Besok kita tanggal 5. Bisa balik lagi tanggal 4? Bisa. Ya, kalau waktu sudah habis, berhenti udah nggak bisa apa-apa. Tapi kalau harta masih bisa balik lagi Bapak ya. Maka waktu ini adalah aset kita yang paling berharga. Aset kita yang paling berharga, maka hendaknya kita jaga. Jangan biarkan waktu berlalu begitu saja, hanya dihabiskan untuk perkara sia-sia, apalagi maksiat. Gunakan waktu kita untuk ibadah, untuk kerja. Dan kerja mencari nafkah itu juga bisa ibadah Bapak. Jadi jangan kita kira orang cari nafkah itu tidak ibadah, karena dia menunaikan kewajibannya kepada siapa? Anak istrinya. Ya, apalagi kalau dengan kerja itu dia niatkan, ya Allah saya benar-benar ingin menafkahi anak istri saya. Itu niat itu menentukan pahala Bapak ya. Maka bekerja pun itu adalah ibadah, menafkahi anak istri itu adalah ibadah. Maka gunakan untuk itu, jangan gunakan untuk perkara yang nggak ada manfaatnya, nggak dapat kebaikan dunia, nggak juga dapat kebaikan akhirat, nggak dapat pengetahuan agama dan juga nggak dapat pengetahuan dunia, rugi kita. Jadi sikap kita, kata para ulama, kalau menghadapi orang lain, maka kita lihat kalau orang ini lebih berilmu daripada kita ambil ilmu darinya. Tapi kalau dia setara dengan kita bisa diskusi kepadanya. Diskusi, kamu tahu nggak hukum makan kodok? Oh, saya nggak tahu. Oh, yang saya dengar hadisnya begini. Nah ini kalau setara. Kalau misalkan dia lebih bawah daripada kita yang ngajari dia. Nah, tapi kalau misalkan ini semua tidak terwujud, belajar juga nggak bisa, ngajari juga nggak bisa. Maksudnya apa? Dia nggak mau diajari. Ya sudah, lebih baik kita menyendiri di dalam rumah, sibukkan dengan ibadah ya, daripada waktu kita sia-sia begitu saja. Ya itu Bapak ya. Jadi hendaknya kita manfaatkan waktu kita, jangan biarkan sia-sia begitu saja. Karena waktu cepat berlalu tanpa kita sadari. Ya, contohnya sekarang hari Rabu, rasanya kemarin baru saja di sini ya. Cepat sekali, ya. Waktu cepat sekali. Saya di sini udah berapa tahun, nggak terasa. Rasanya baru nyampe di sini di Gambolo dulu datang. Atau sudah berlalu beberapa tahun. Maka jangan sia-siakan umur kita yang tersisa. Mudah-mudahan Allah berkahi umur kita yang tersisa bisa dimanfaatkan untuk ketaatan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita lanjut. Jadi ini dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridai keduanya. Ibnu Abbas, semoga Allah meridai keduanya. Keduanya siapa? Nah, Ibnu Abbasnya dengan Abbasnya, anak dan ayah. Karena kedua-duanya sahabat Nabi. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridai keduanya, ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Mu'adz bin Jabal ketika mengutusnya ke Yaman. Mu'adz bin Jabal ini adalah sahabat Nabi yang disebut sahabat yang mengerti halal haram. Dia termasuk sahabat Nabi yang dianggap mengerti halal haram. Nah, Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Untuk apa kira-kira? Dakwah. Nah, maka Rasulullah berkata kepadanya ketika mengutusnya ke Yaman, sesungguhnya engkau hendak mendatangi kaum ahli kitab. Ahli kitab ini Yahudi dan Nasara ya. Sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum ahli kitab. Kalau engkau sudah mendatangi mereka, sudah sampai ke tempat mereka, ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa saya Muhammad adalah Rasulullah. Namanya apa ini? Syahadat, rukun iman, rukun Islam pertama. Ajak itu dulu, tauhid. Ini masalah tauhid, Islam dulu. Nah, kalau mereka ternyata mau menaatimu dalam hal demikian, artinya mau masuk Islam, mengucapkan dua kalimat syahadat. Kalau mereka mau melakukan demikian, maka kabarkanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka sholat 5 kali dalam sehari semalam. Itu sholat 5 waktu. Jadi kalau mereka sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, beritahu mereka wajib sholat 5 waktu. Maka Bapak keliru kalau ada orang yang misalkan, oh saya ada orang mau masuk Islam, ya sudah, ucapkan 2 kalimat syahadat, dituntun asyhadu an la ilaha illallah, diterjemahkan, setelah itu selesai, selamat Anda menjadi saudara kami seiman. Setelah itu nggak seperti itu. Rasulullah nyuruh Mu'adz, kalau kamu mendatangi mereka, ajak mereka apa? Syahadat. Setelah syahadat berhenti. Enggak.
beritahu mereka wajib. Nah ini Bapak ya, wajib. Kita pun begitu. Kalau ada orang masuk Islam, setelah menuntun dia mengucapkan dua kalimat syahadat, kita beritahukan juga kewajiban dia berikutnya, yaitu sholat 5 waktu. Nah ini pesan Nabi kepada Mu'adz. Lalu kata Nabi, kalau mereka mau menaatimu dalam hal demikian, artinya mereka mau melaksanakan sholat 5 waktu, maka kabarkanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka sedekah yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka, lalu dibagikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Nah, ini kalau mau sholat, maka kabarkan kepada mereka Allah telah mewajibkan atas mereka sedekah. Sedekah di sini maksudnya apa? Zakat ya. Karena sedekah itu Bapak, para ulama bedakan zakat itu artinya mengeluarkan harta yang wajib. Sedangkan sedekah itu tidak wajib, Bapak ya. Nah, di sini kalau mereka mau melaksanakan sholat 5 waktu, kabarkan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka, lalu dikembalikan, dibagikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Artinya Bapak, Mu'adz bin Jabal ini kan dari mana? Madinah, diutus Nabi ke Yaman. Ambil zakat. Setelah ambil zakat dari orang kaya, apakah dibawa ke Madinah? Enggak, dibagikan. Dan inilah yang berlaku dari zaman Nabi sampai zaman Umar bin Al-Khattab dan zaman Khulafaur Rasyidin setelahnya. Jadi enggak diambil sama pemerintah pusat lalu di ini makanya Bapak kenapa di suatu negara, entah di Indonesia atau mana, kadang antara pusat dengan daerah sering begini. Karena apa? Kadang pusat ngambil, daerahnya diterbengkalai, sehingga akhirnya ada sebagian daerah ingin melepaskan diri kan, separatisme dan semacamnya. Ini juga sebenarnya kita harus tahu kalau misalkan yang diambil itu zakat, maka zakat itu dibagikan kepada daerah. Misalkan zakat diambil dari Mentawai, dibagikan juga kepada kita sini. Kecuali kalau sudah kaya semua di sini, mau dibagikan nggak ada orang miskin, baru boleh dialihkan gitu loh. Nah ini ya, karena pernah di zaman Umar bin Khattab, saya lupa, seorang sahabat yang diutus ke dia itu mengut zakat, lalu dibawa ke Madinah. Umar marah, kok bisa kayak gini? Cuma Umar tadinya marah, sahabat ini akhirnya mengemukakan alasannya. Dia menyebutkan alasannya. Alasannya apa? Di sana udah orang berkecukupan. Jadi kalau misalkan saya bagi, orang udah kaya, orang kaya nggak layak dapat zakat. Akhirnya apa? Dia pun bawa ke Madinah. Nah akhirnya apa? Umar pun memberikan istilahnya uzur ya. Nah kalau gitu nggak masalah. Tapi kalau misalkan di tempat kita ngambil zakat masih ada orang miskin, tidak layak diambil lalu dibagikan ke daerah lain atau dibawa ke pusat itu ya. Nah ini contohnya ya. Jadi itu kalau misalkan mereka mau melaksanakan sholat 5 waktu, kabarkan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka, lalu dibagikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Fa'inhum ata'u laka bidzalik fa iyyaka wa karaima amwalihim. Kalau mereka mau menaatimu juga dalam hal demikian, yaitu mau bayar zakat, maka hati-hatilah engkau dari harta mereka yang berharga. Maksudnya apa ini? Hati-hatilah dari harta mereka yang berharga. Maksudnya jangan sampai ngambil zakat dari harta yang dianggap paling bagus di antara mereka. Misalkan hewan, zakat hewan, misalkan kambing. Ada kambing dia, misalkan yang sangat bagus, sangat jelek. Maka yang diambil jangan yang paling bagus. Kalau ini zakat, kalau bisa yang paling bagus. Iya betul. Afdal lagi, tapi itu bukan kewajiban ya. Yang penting layak gitu. Diambil yang paling bagus, akhirnya apa? Orang yang punya hewan ini pun merasa apa istilahnya jengkel. Nah, itu bahaya Bapak, itu zalim ya. Maka jangan ambil yang paling berharga dan jangan yang paling jelek juga ya. Tapi ambil yang pertengahan. Kecuali kalau memang si pemilik hartanya apa? Merelakan. Karena itu memang afdal Bapak ya, tapi bukan kewajiban. Lan tanal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun.
kalian tidak akan mencapai kebajikan yang sesungguhnya sampai kalian menginfakkan apa yang kalian sukai. Jadi kalau kita mau dapat pahala, Bapak, misalnya kita punya harta nih, zakat tadi, misalkan mobil ada 3 nih, yang paling mahal BMW, yang satu Toyota apa. Maka kalau mau pahalanya yang paling besar, yang paling mahal. Dan itu sebaik-baik infak. Tapi itu bukan kewajiban. Jangan sampai kita mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Nggak boleh ya. Sesuatu yang tidak wajib tidak boleh kita wajibkan. Sesuatu yang sunnah ini tidak wajib, jangan kita wajibkan. Apalagi kalau amalannya tidak ada contohnya diwajibkan, itu lebih bahaya lah gitu ya. Udah membuat aturan sendiri, itu menghalalkan mengharamkan tanpa dalil, itu bahaya Bapak ya. Jadi kembali lagi, hati-hatilah dari harta mereka yang berharga. Kalau memang mereka mau bayar zakat, hati-hati dari harta mereka yang berharga. Ambil dari harta yang pertengahan. Wattaqi da'watal mazlum. Hati-hatilah engkau dari doa orang yang terzalimi. Artinya kan, tadi ada isyarat, mengambil harta mereka yang paling berharga adalah kezaliman. Maka hati-hati. Jangan sampai kita ambil harta mereka paling berharga, akhirnya si pemilik harta pun berdoa, ya Allah, berilah dia kecelakaan. Nah, hati-hati kata Nabi. Jangan sampai kalian terkena doa orang yang teraniaya, yang terzalimi. Kenapa? Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Karena tidak ada penghalang antara doa tersebut dengan Allah. Artinya langsung sampai. Allah mendengar, langsung membalasnya. Ya, ini Bapak ya. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya pertama, disyariatkannya mengirim dai-dai ke daerah. Contohnya ini yang dilakukan Rasulullah. Mengutus siapa? Mu'adz bin Jabal. Udah ada contohnya ya. Jadi kalau misalnya ada kita memiliki yayasan lembaga mengirim dai ke daerah ini, udah ada contohnya dari Rasulullah. Dan bagi yang ditunjuk hendaknya standby, tinggal situ, tidak keliling-keliling. Apa ya? Kalau memang di situ hanya ada dia saja atau dai terbatas, maka kalau ditunjuk di sini, misalnya di Yaman, udah di Yaman aja, jangan pergi-pergi. Nah, kecuali kalau dai-nya ada banyak, nggak masalah. Tapi kalau terbatas gitu aja. Karena apa? Mu'adz bin Jabal ketika diutus Rasulullah ke Yaman, dia nggak balik ke Madinah sampai Rasulullah meninggal. Artinya ini benar-benar menjalankan tugas dengan sebenarnya. Dan memang begitu, yang sebenarnya seharusnya seorang dai ketika sudah ditempatkan suatu daerah, dia bertahan di situ. Sampai kalau sudah ada dai yang banyak, barulah dia mungkin pindah yang lain. Atau istilahnya tablik akbar, keliling sini, keliling boleh aja kalau memang daerahnya sudah cukup. Tapi kalau dia sendiri dai di situ, dia mau tablik akbar tempat lain, berarti umat di sini terbengkalai ya, nggak seperti itu ya, dakwah nggak seperti itu. Nah ini Bapak ya, nah, itu faedah pertama. Lalu faedah kedua, hendaknya seorang yang ingin menerjuni medan dakwah memiliki pengetahuan tentang keadaan medan dakwah, siapa yang dihadapi dan cara apa yang tepat untuk menyampaikan ilmu. Nah ini dalilnya apa? Di sini Nabi SAW berkata kepada Mu'adz, sesungguhnya engkau akan datangi kaum ahli kitab. Kenapa diberitahu gitu? Kenapa itu? Biar tahu. Ya, karena menghadapi ahli kitab beda dengan menghadapi orang musyrik. Nah, Rasulullah ingin aja nih, wahai Mu'adz, kamu akan latih kaum ahli kitab, orang yang punya kitab suci, orang yang dianggap berilmu. Bukan orang seperti orang Quraisy yang nggak punya apa-apa, mereka punya ilmu, artinya persiapan. Nah, di sini Bapak ya, ini menunjukkan seorang yang mau terjun medan dakwah harus punya ilmu tentang siapa yang akan dihadapi, lalu apa yang akan disampaikan, lalu bagaimana cara menyampaikan ilmu yang akan disampaikan. Nah ini penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dakwah itu kan harus berdasarkan ilmu. Ilmu itu ada 3. Ilmu tentang siapa yang akan dihadapi, tentang apa yang akan disampaikan, dan bagaimana cara menyampaikannya.
Kalau ada dai yang tidak memiliki 3 unsur ini, dakwahnya salah. Lebih banyak rusaknya daripada baiknya. Jadi harus tahu siapa misalnya ditempatkan di suatu tempat, tahu ini karakter masyarakatnya seperti apa. Lalu ilmu yang akan saya sampaikan ilmu tentang apa. Saya harus tahu. Misalkan, saya mau mengajarkan tauhid, berarti harus belajar ngerti tentang tauhid. Saya mau menyampaikan tentang sholat, berarti saya harus ngerti tentang sholat. Lalu ketiga, caranya. Bagaimana menyampaikan ilmu yang saya ketahui kepada masyarakat. Caranya dengan bagaimana? Apakah dengan khutbah, apakah dengan mungkin diskusi, apakah dialog, dan semacamnya. Nah ini Bapak ya. Jadi harus punya ilmu. Makanya Nabi nyatakan, engkau wahai Mu'adz akan melatih kaum ahli kitab. Itu sisi pendalil pertama. Yang kedua, Mu'adz bin Jabal yang diutus Rasulullah ke Yaman. Mu'adz bin Jabal siapa? Orang berilmu, bukan orang yang kemarin masih megang bir lalu sekarang langsung bicara. Nah seperti itu. Mu'adz bin Jabal orang ahli halal haram. Apa ya? Jadi yang berhak untuk dakwah adalah orang yang berilmu, bukan orang yang sekedar punya semangat untuk memperbaiki lalu dia bicara masalah halal dan haram. Kalau mengajak pada kebaikan memang nggak mesti orang yang berilmu. Ngajak orang sholat, mengingatkan orang supaya sholat, terus apalagi mengingatkan orang supaya menjauhi judi. Ini bisa dilakukan oleh siapapun, nggak mesti orang berilmu. Tapi kalau berbicara masalah halal haram, ibadah, fikih, sholat dan semacamnya, ini hanya orang yang berilmu, ya nggak bisa sembarang orang ya. Nah ini faedah kedua ya. Lalu faedah ketiga yang bisa kita petik dari hadis tadi, wajibnya memulai dakwah dengan apa? Tauhid. Sebab Nabi di sini memberi pesan kepada Mu'adz, engkau akan datangi kaum ahli kitab. Kalau sudah sampai tempat mereka, ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Ini namanya apa? Tauhid. Nah, Rasulullah mengajarkan kepada Mu'adz untuk mengajari kaum ahli kitab tauhid. Bapak ya. Padahal orang ahli kitab mereka sendiri sebenarnya ngerti tauhid. Karena ahli kitab sini maksudnya siapa? Yahudi, bukan orang Nasara. Orang Nasara jelas lah. Mereka menyebutkan Allah dan menyatakan Allah satu dari tiga, tiga adalah satu, satu dari tiga. Tapi kalau Yahudi, enggak. Mereka mengesahkan Allah, Tuhan mereka satu. Berbeda dengan Nasara. Tapi walaupun begitu, tetap dakwah pertama kali adalah tauhid. Apa ya? Maka kalau kita ingin mendakwahi orang-orang ahli kitab, apalagi selain ahli kitab, ya saya sebutkan aja Hindu, Buddha, Konghucu. Maka yang pertama kali dakwahkan tentang tauhid, jangan tentang sholat. Karena kalau misalkan mereka mau sholat tapi tidak syahadat, ada manfaatnya? Nggak ada manfaatnya ya. Dan juga jangan diajar tentang adab kepada orang tua, adab kepada tetangga. Ini bukan pada tempatnya. Itu penting, tapi yang paling penting tauhid ya. Ini Bapak ya, ini penting nih. Nah mungkin ada pertanyaan, itu kan kepada ahli kitab. Kalau sekarang kan kamu di sini ada di tengah-tengah kaum muslimin, kamu ngajar masalah tauhid, gimana nih? Bagaimana jawabannya guys? Kaum muslimin itu nggak tahu tuh. Ya kalau misalkan kaum musliminnya udah ngerti tauhid, ya nggak masalah kita bahas masalah fikih, bahas masalah zakat, masalah akhlak, adab, tazkiyat nufus, nggak masalah. Ya kalau kaum muslimin udah ngerti tauhid, tapi kalau kaum musliminnya tidak ngerti tauhid, ya maka yang harus diajarkan pertama kali adalah tetap tauhid. Ya, kita jangan cari metode atau materi lain. Kalau memang kaum muslimin membutuhkan tentang tauhid, maka kita ajarkan tentang tauhid. Ya, ini wajib Bapak ya. Karena percuma sekali lagi ada orang rajin ke masjid. Dia sudah meninggalkan maksiat, sudah meninggalkan judi, sudah tidak lagi mabuk-mabukan, tapi masih minta-minta ke kubur, masih meyakini makam keramat, benda keramat, keris keramat. Yang kayak gini, walaupun dia udah rajin sholat berjamaah, sia-sia sholatnya. Karena bisa hilang gara-gara apa?
syirik. Ya, makanya penting masalah tauhid. Ya, kita sebarkan tauhid, kita mulai dakwah dengan tauhid. Ya, terutama umat di zaman sekarang. Ya, di zaman Nabi aja, setelah era Nabi aja dakwah tauhid terus, apalagi di zaman sekarang. Ya, apalagi di negeri kita tercinta. Ya, kita harus terus bahas masalah tauhid, tauhid dan tauhid. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis tadi, pentingnya sholat. Karena Nabi setelah menyuruh Mu'ad agar mendakwahi, mengajari ahli kitab tentang tauhid, lalu setelah itu diperintahkan apa? Mengajari tentang sholat. Nah, ini sholat juga penting Bapak ya, jangan sampai dilalaikan ya. Nabi SAW bersabda dalam Sahih Bukhari, "Man taraka sholatal asr faqad habita 'amaluhu." Siapa yang meninggalkan sholat asar, maka lenyaplah seluruh amalannya. Meninggalkan sholat asar, lenyaplah seluruh amalannya. Lenyaplah pahala sholat lainnya, lenyaplah pahala zakatnya, lenyaplah pahala sedekahnya, lenyaplah pahala hajinya. Bayangkan, meninggalkan sholat asar. Gimana kalau tambah dengan maghrib? Gimana kalau tambah dengan subuh, isya? Nah, ini penting ya. Jadi setelah kita nyampaikan tentang tauhid, sampai tentang sholat. Yang prinsip dulu Bapak ya. Yang paling penting, lalu di bawahnya. Nah, itu inti dakwah. Dan Bapak yang menyedihkan, saya lihat survei kemarin, ya saya lihat di TikTok itu. Jadi menurut penelitian ini tahun 2019 atau berapa itu, ternyata Bapak di Indonesia ini orang yang masih sholat di waktu hanya cuma 30% Pak. Menyedihkan sekali. Dan yang rajin ke masjidnya cuma katanya berapa? 8% ya? 18% katanya. 20. Hah? 20% banyak. Enggak, 18%. Yang sholat lima waktu 30%. Jadi, terus yang sisanya sholatnya bolong-bolong. Dan berapa persennya tidak sholat sama sekali. Bayangkan. Ini di Indonesia, bayangkan. Negeri kita tercinta. Yang rutin cuma 30% rutin sholat lima waktu. Ini kan menunjukkan kualitas bangsa kita. Lihat, rukun Islam yang kedua aja diremehkan. Kalau rukun Islam yang kedua diremehkan, apalagi yang lainnya. Maka Bapak, para ulama terdahulu kalau ingin belajar tentang sholat, ini tengok dia sholatnya gimana. Kalau dia jaga sholat, ambil. Tapi kalau nggak jaga sholat, kalau sholat aja nggak dijaga, apalagi yang di bawahnya. Maka kita menilai muslim ini baik atau tidak, lihat dari sholatnya. Kalau dia jaga sholat, insya Allah dia muslim yang baik. Tapi kalau nggak jaga sholat, udah diragukan yang selainnya Bapak ya. Nah, ini menyedihkan. Makanya perlu kita pikirkan gimana nih supaya umat itu menjaga sholat. Ya, selain tauhid, sholat Bapak ya. Makanya perlu kita sampaikan setelah tauhid sholat. Bahaya meninggalkan sholat. Satu sholat aja bahaya. Meninggalkan satu sholat asal lenyap seluruh amalnya. Ini yang seperti ini kan tidak diketahui oleh masyarakat kita kan. Atau seperti menyebutkan pendapat Ibnu Qayyim, meninggalkan satu sholat dosa yang lebih besar daripada membunuh, mencuri apa. Ini kan nggak diketahui masyarakat kita kan. Jadi masyarakat kita kalau menyaksikan ada orang berzina di kampung diusir. Tapi kalau menyaksikan ada orang yang tidak sholat zuhur, dibiarkan. Ya kan? Iya. Padahal dosa meninggalkan sholat lebih besar daripada zina. Nah, cuma karena masyarakat kita kurang tahu, mungkin ilmu tidak tersebar, sehingga akhirnya apa? Menilai dosa zina seakan lebih besar daripada meninggalkan sholat. Makanya bahwa penting sholat ya. Maka kalau ada orang yang melalaikan sholat, sholatnya bolong-bolong, nggak layak jadi panutan ya di masyarakat. Misalkan Bapak anggap ada pemimpin nih, yang satu jaga sholat, satu bolong-bolong, maka siapa yang pantas jadi pemimpin? Yang jaga sholat kan? Jangan sampai yang sholatnya bolong-bolong dijadikan pemimpin. Musibah ini. Musibah Bapak ya. Nah, ini musibah yang menimpa umat kita nih. Maka perlu kita perbaiki masalah sholat. Kita sampaikan kepada masyarakat bahwa meninggalkan sholat itu dosa yang sangat besar ya. Nah, itu faedah yang keberapa? 3 tadi. Yang berikutnya 3 kan? Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis tadi, pentingnya zakat. Karena Nabi menyuruh Mu'ad setelah meminta orang-orang ahli kitab untuk tauhid, setelahnya apa? Salat, setelahnya zakat. Nah, zakat juga Bapak, ini termasuk rukun Islam yang banyak dilalaikan bangsa kita.
Banyak yang nggak tahu zakat itu wajib. Paling orang tertentu aja. Makanya ada seorang peneliti yang sampai menyatakan kalau seandainya bangsa Indonesia ini yang kayanya menunaikan zakat, nggak ada orang miskin di Indonesia. Ya cuma karena kita ini nggak ngerti yang wajib bagaimana, ukuran zakat seperti apa, sehingga akhirnya apa? Dilalaikan. Padahal itu dosa besar, ya, dosa besar. Harta yang kita simpan dan tidak tunaikan zakatnya nanti akan membakar punggung kita, lambung kita, dan dahi kita di akhirat nanti. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari Muslim. Maka hati-hati ya, orang yang menumpuk harta lalu tidak mau menunaikan atau mengeluarkan zakatnya. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis tadi juga, ya, zakat disalurkan di tempat terdekat, di tempat diambil zakat tersebut. Nah, yang sebagaimana sudah kita singgung tadi, kalau misalkan zakat misalkan diambil di tempat ini, maka disalurkan juga di tempat ini. Kalau misalkan diambilnya di Padang, berarti disalurkannya di Padang. Kecuali kalau di daerah tersebut sudah tidak ada orang miskin, maka boleh dialihkan, Bapak ya. Nah, ini masalah zakat. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ini juga, hadis ini juga, hendaknya orang yang mengambil zakat, petugas zakat, tidak mengambil harta yang paling berharga, ya, dari pemilik harta. Kalau misalkan hartanya ada banyak, maka ambil yang pertengahan, jangan yang paling berharga. Kenapa? Karena itu kezaliman, ya. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini juga, perintah untuk menjauhi doa orang yang terzalimi. Kenapa? Doanya dikabulkan walaupun pelaku maksiat. Wa in kana fajira, kata Nabi, fa fujuruhu ala nafsi. Walaupun orang yang dizalimi ini pelaku maksiat, dia maksiat tapi dizalimi orang, lalu dia doa. Kenapa? Karena kemaksiatannya nanti dia nanggung sendiri, tapi doanya tetap Allah kabulkan. Walaupun orang kafir, ahli kitab kan, di sini kan pembahasannya kan. Jadi ahli kitab kalau berdoa kepada Allah, misalnya mereka dizalimi, harta mereka dirampas, lalu berdoa, ya Allah, ikhlas nih. Mereka tidak berdoa kepada Nabi Isa, kepada Uzair, kepada Nabi Musa, berdoa kepada Allah, ya Allah, harta saya sudah diambil si muslim ini, berilah dia kecelakaan. Dia kabulkan nggak? Kabulkan. Kalau memang doanya ikhlas kepada Allah, gitu. Lain halnya kalau dia doanya kepada Lata, Uzza, yang dikabulkan. Tapi kalau dia berdoa kepada Allah, si muslim ini, ya Allah, sudah mengambil harta saya secara zalim, berilah dia kecelakaan. Allah kabulkan. Tidak. Nah, ini orang kafir, apalagi orang muslim. Maka hati-hati Bapak ya, jangan kita menzalimi siapapun, karena kalau orang yang kita zalimi berdoa kepada Allah, maka doanya akan Allah kabulkan. Dan itu nyata Bapak ya. Maka hendaknya kita menjauhi segala kezaliman, baik berupa perkataan maupun perbuatan, agar Allah melindungi kita dari mara bahaya dan kecelakaan. Ini saja. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita masuk hadis ke-6, judulnya wujubut tahdhiri minasyirki wa wasailih, wajibnya memperingatkan dari syirik dan sarana yang mengantarkan pada syirik, ya. Insya Allah ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.